أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sampai dengan kita saat ini di sepanjang hidup kita tidak pernah berhenti, walaupun sesaat Allah berikan curahan nikmatnya untuk kita semua. Terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa nikmat-nikmat lain yang begitu banyak, nikmat sehat, waktu, kesempatan, taufik, dan hidayah, tentunya alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya terus bersyukur, dan terus Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah, tercurah pada junjungan kita yang tercinta, yang termulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada keluarga dan sahabatnya, para tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya, yang mudah-mudahan Allah golongkan kita umat yang istiqomah sampai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang sangat baik ini Allah mudahkan kita kembali untuk bersama bergabung di dalam kegiatan Masjid Ashifa, yaitu kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Ahad, diselenggarakan secara online. Alhamdulillah, syukur jazakumullah khair pada para jamaah sekalian yang istiqomah terus bergabung bersama kami. Semoga kegiatan yang kita laksanakan terus memberikan kebaikan dan manfaat, terus menambah ilmu, menambah amal, dan juga menjadi wasilah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru kami, guru-guru kita semua, dan saatnya sudah hadir adalah guru kita Ustadz Budi Prayitno. Hatur nuhun pisan Ustadz merantau sumping kembali di Masjid Ashifa setelah lama tidak bertemu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah. Baik, kita buka kegiatan pada malam saat baik ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, Ustadz mohon izin, kami mendengar berita duka pada saat ini. Guru kita semua, guru besar Fakultas Kedokteran Unpad, saat ini Profesor Nanan Sekarwana sedang dirawat di ICU. Nanti mohon izin di penghujung kegiatan barangkali untuk dipimpin doa bersama khusus untuk beliau. Semoga beliau diberikan kesembuhan, kesehatan, dan dapat memberikan aktivitas kembali dan berdakwah kembali seperti sedia kala. Baik, terima kasih Ustadz. Terkait tema yang akan dibahas pada malam hari ini, tentunya tema yang sangat relevan sekali dengan waktu yang update pada saat ini tentunya. Beberapa saat lagi, semoga Allah sampaikan umur kita, Allah sampaikan usia kita, dan Allah sehatkan kita untuk bisa menjalani kembali bulanan agung, bulan yang mulia, dan semoga Allah berikan kita kembali kesempatan untuk terus dapat beribadah di dalam bulan tersebut. Dan tentunya di dalam memasuki bulan tersebut, tentu harus dengan persiapan yang paripurna tentunya, karena ternyata yang akan kita jalani bukan bulan yang biasa-biasa, tetapi bulan yang betul-betul tidak boleh kita sia-siakan walaupun sesaat. Dan tentu kita tidak boleh miss dalam persiapan, dan juga semoga Allah mudahkan kita dengan ilmu tentunya, dengan amal tentunya, dan semoga menjadi wasilah kita nanti mendapat gelar bertakwa, dan juga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan temanya adalah tahrib Ramadan, dan semoga dengan kajian kita pada malam hari ini menjadi wasilah, semoga Ramadan yang akan kita hadapi nanti, kita jalan nanti, menjadi Ramadan yang terbaik,
dan menjadi yang lebih baik dari Ramadan yang pernah kita jalani sebelumnya. Baik, itu saja barangkali pembukaannya dari kami, Ustadz. Eh, Silakan para jamaah sekalian, sebelum dimulai disiapkan alat tulis barangkali yang diperlukan, sehingga ada beberapa hal yang harus dicatat, dan siapan mushaf Quran barangkali, dan jika nanti ada pertanyaan bisa dimulai pada pukul 9 barangkali ya. Gitu. Baik Ustadz, hatur nuhun. Mangga waktu dan medianya kami persilahkan. Mangga Ustadz. Hatur nuhun, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia yang tak bisa dihitung. Sedemikian rupa sehingga kita tidak dituntut untuk menghitung nikmat, yang dituntut dari kita untuk soal kenikmatan adalah mensyukurinya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan doa juga untuk para guru yang hadir, para guru besar yang hadir berkenan, Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian juga yang hadir pada malam hari ini, bersyukur bisa bersilaturahim secara virtual, menatap wajah sahabat sekalian, menatap wajah para guru besar juga melalui ponsel ini, Kang Adi. Tidak melalui laptop, melalui layar ponsel. Alhamdulillah, dunia demikian berkembang teknologi sehingga hal-hal yang dahulu sulit dilakukan sekarang bisa dilakukan. Demikian seharusnya katanya teknologi itu membuat hidup harus menjadi lebih mudah. Proses pengobatan jadi lebih mudah dengan teknologi yang lebih baik. Saya pasang 1 ring jantung dan 2 balon, sudah tidak disebut operasi sekarang, hanya tindakan saja. 2 jam waktunya, dan kemudian sudah keluar, sudah dinyatakan selesai. Alhamdulillah. Teknologi dan ilmu atau ilmu yang kemudian diwujudkan dalam teknologi memang harus diusahakan menjadi hidup lebih mudah. Kalau ilmu dan teknologi membuat hidup sulit, entah di mana yang salah. Apakah ilmu dan teknologinya yang salah atau kitanya yang tidak mampu menempatkan teknologi sesuai dengan peruntukannya. Dengan seni nanti hidup menjadi lebih indah. Demikianlah kaidahnya. Dan dengan agama maka hidup menjadi lebih berkah. Mudah-mudahan 3 hal itu selalu ada dalam hidup kita. Para bapak dan ibu sekalian yang terhormat adalah orang-orang yang ada di bidang keilmuan. Alhamdulillah, ilmunya harus terus dikembangkan sehingga menjadi amal soleh, dan proses pencarian ilmu yang tidak pernah berhenti itu menjadi mengamalkan sunnah. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan hingga ke liang lahat. Dan ketika kita senantiasa merasa memerlukan ilmu, kita membuka hati, membiarkan diri untuk mendapatkan curahan pengetahuan dan kemudian ilmu, bahkan dari mereka yang mungkin usianya jauh di bawah kita. Sekali lagi hormat, saya ada Pak Dr. Seno di sini juga, selain Dr. Azali yang saya kenal baik dan luar biasa berkenan. Ada sahabat-sahabat yang lain juga, para guru yang lain, alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran beliau, guru-guru kita ini, Kak Andri, menambah berkah forum ini insya Allah. Dan menjadi contoh bagi kita bagaimana beliau-beliau yang sudah demikian senior masih berkenan membuka hatinya untuk mendengarkan beberapa hal yang barangkali juga beliau-beliau sudah mengetahui. Namun keberkahan menerima ilmu adalah sesuatu yang diajarkan dalam Islam. Tuntutlah ilmu sejak buayan hingga ke liang lahat. Ilmu yang kita cari insya Allah mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Persoalan hidup tidak pernah berhenti, selalu berubah bahkan. Maka ilmu kita yang kemarin-kemarin tidak boleh diandalkan untuk bisa menyelesaikan persoalan hari ini, karena persoalannya mungkin sudah berubah. Maka jangan pernah puas dengan pengetahuan yang sudah didapat di masa lalu. Karena boleh jadi pengetahuan yang persoalan yang sekarang menuntut
penyelesaian dari ilmu yang berbeda. Izinkan saya sedikit memberikan ilustrasi. Prof. Azali, Pak Seno ini kenal baik dengan Pak Nukman ya, almarhum Insinyur Ahmad Nukman, arsitek Masjid Salman. Nah, Pak Nukman itu ketika mau buat masjid kan buat desain yang aneh gitu dan disodorkan kepada Bung Karno karena dulu di ITB nggak boleh ada masjid. Bung Karno setuju melihat desain yang aneh. Kenapa aneh? Nggak ada kubahnya masjid itu. Tapi itu kan coretan tangan Pak Nukman. Tapi yang diwujudkannya nanti adalah sebuah masjid tanpa tiang, bentangannya 25 kali 25. Itu tidak mudah untuk orang sipil. Nah, orang sipilnya juga, ini guru-guru kita juga kenal beliau insya Allah. Profesor Ridwan Suhud. Dalam satu obrolan di atap masjid itu, Prof. Ridwan Suhud berkata, enak we Nukman macana, kahayangna masjid anu siga kieu tong make tihang. Anu mikir akang. Bagaimana bentang 25 kali 25 pada waktu itu teknologi beton pratekan itu bukan pekerjaan yang mudah. Dihitung secara teliti supaya masjidnya tidak ambruk karena menahan beban bentang 25 kali 25 tanpa tihang di tengah-tengahnya. Nah, ini menggambarkan bagaimana sekarang tentu teknologinya sudah sangat berkembang. Bagaimana bentang 25 kali 25 sangat mungkin karena teknologi bahan dan lain-lain sudah berkembang. Dalam bidang teknologi kedokteran tentu saja juga demikian. Ilmu yang kita miliki kemarin boleh jadi tidak sesuai lagi untuk menyelesaikan urusan pada hari ini. Maka mudah-mudahan dengan terus-menerus menghadiri majelis ilmu, kita mendapat tambahan ilmu yang akan membuat kita mampu menjadi bagian dari solusi menyelesaikan urusan-urusan keumatan dan kemasyarakatan. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabatnya di akhir bulan Sya'ban. Seperti inilah berkumpul. Dan kita tahu perintah saum itu baru turun pada tahun kedua Hijrah. Jadi pada tahun kedua Hijrah turun ayat yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan ayat-ayat berikutnya itu turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi tahun pertama belum, tahun kedua turun. Berlakulah syariat Islam berupa saum. Nah, Rasul mengumpulkan para sahabat bahkan pada tahun-tahun sesudah itu di akhir bulan Sya'ban seperti sekarang. Dikumpulkan dan kemudian Rasul berwasiat menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. Ini suasana yang kalau kita bayangkan indah sekali. Hubungan yang sangat personal antara Rasulullah dengan para sahabat begitu akrab dan Rasul memberikan tausiah-tausiahnya. Dalam tausiah di akhir bulan Sya'ban itu Rasul biasa menceritakan keutamaan-keutamaan Ramadan, mengingatkan kembali bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa. Maka kita menyambutnya sekarang dengan hati yang penuh kegembiraan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang, marhaban. Marhaban itu kata orang Arab, kalau marhaban itu menerima dengan hati yang penuh kegembiraan. Menerima dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa gembira. Kita menyambut Ramadan. Bagaimana tidak gembira? Karena memang di dalamnya adalah hal-hal yang sangat utama ada di dalamnya. Tentu sudah sering kita membahas tentang Ramadan. Saya ingin Kang Adri mengambil beberapa sisi yang mungkin bisa kita pertajam dalam diskusi. Yang pertama, tentu kita melihat dalam ayat yang menjadi perintah saum ini, kata Buya Hamka, ini ayat panggilan mesra dari Allah. Kenapa panggilan mesra? Karena awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang-orang yang beriman, yang sudah beriman dipanggil untuk apa? Untuk saum. Untuk melaksanakan ibadah saum. Dan kemudian ujungnya nanti takwa. Itu rangkaiannya sangat simpel begitu. Sehingga menjadi semacam shortcut untuk menjadi takwa itu sudah beriman, dah laksanakan ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beriman, kemudian melaksanakan ibadah saum, dan kemudian mendapat gelar takwa. Ini satu rangkaian yang sangat indah. Maka bulan Ramadan adalah bulan iman.
bulan bagi kita untuk menjaga keimanan atau meneguhkan keimanan. Meneguhkan keimanan sebagai seorang muslim. Iman kita kepada Allah, kalau dilihat dari surat An-Nas, ada 3 kondisi. Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Rob itu pencipta, pemelihara, dan pendidik. Maka di bulan Ramadan ini kita betul-betul menghayati lagi, bertafakur tentang Maha Penciptanya Allah. Bagi para dokter tentu sangat inspiring, membayangkan Allah Maha Pencipta. Kalau mempelajari bagaimana proses tumbuh kembang manusia, bagaimana pembuahan, bagaimana kemudian segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging dibentuk rupa. Bagi para dokter itu sesuatu yang akan hidup dan menyala di depan mata ketika membayangkan Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Kita masuki Ramadan ini dengan suasana hati, di mana kita merasakan kedekatan dengan Allah yang Maha Pencipta. Dan dalam ciptaan Allah tidak ada yang keliru, kita tahu persis. Bahkan pada ciptaan Allah yang kadang-kadang dipertanyakan karena mungkin nampak tidak sempurna. Sering kali kan ditanyakan tentang anak-anak difabel, ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Itu bagaimana kita melihatnya? Secara simpel saya setuju dengan ungkapan bahwa the special kids are given to special parents. Hanya orang tua yang spesial yang dititipi anak-anak spesial. Kenapa? Karena cinta kasih kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu ada cinta kasih yang tulus, tanpa pamrih, lillahi ta'ala. Kalau kita yang normal, anaknya normal, itu ada hope, ada harapan. Bahkan bukan hal yang salah juga dan membanggakan, bahkan ya banyak para dokter yang putra-putrinya dokter kan. Aduh ya, ada bahkan teman saya anaknya dokter, menantunya juga dokter. Prof. Oki itu istrinya dokter, anak-anaknya dokter dan menantunya dokter juga. Alhamdulillah, wa syukurillah bahwa para dokter bisa kemudian melahirkan juga generasi dokter. Ya, kalau saya cerita Prof. Oki karena seumuran. Juga demikian Dr. Budi Setiawan. Ya putrinya, ya menantunya juga dokter gitu. Alhamdulillah. Bagaimana Allah kemudian memberikan kepada kita sesuatu yang kita syukuri betul. Allah adalah Maha Pencipta. Allah adalah Maha Pencipta yang tak pernah keliru. Bahkan pada kasus yang anak-anak difabel atau berkebutuhan khusus, itu yang ada adalah pertunjukan cinta kasih. Kalau anaknya normal, ya tadi berharap putra dokter jadi dokter, atau jadi apapun lah, tapi ada harapan. Tapi kalau anaknya berkebutuhan khusus, orang tua sudah tidak boleh punya harapan. Dalam kasus yang sangat berat, maka orang tua bersiap mengurus anaknya sampai akhir hayat. Nah, kita memasuki Ramadan sebagai bulan iman. Allah sebagai pencipta. Sebagai pencipta tak pernah keliru. Saya diajarkan betul oleh Profesor Ahmad Sadali tentang, dan juga sesekali dalam diskusi dengan almarhum Prof. Rudi Sarif juga, tentang bagaimana mengimani, menghayati Robbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Kalau ingat Prof. Rudi, saya ingat putrinya, Teh Dian, ya, yang mendapatkan ujian Allah dengan sakit lupus, dan kemudian dalam proses pengobatan Dian kehilangan penglihatan. Saraf matanya rusak sebagai akibat efek samping obat. Dian sarjana farmasi, putri profesor farmakologi, kehilangan penglihatan karena efek samping obat. Dalam beberapa kesempatan saya mengisi tausiah dalam acara Syamsi Duha Foundation, dan di situ beberapa kali Prof. Rudi hadir siang-siang di dalam ruangan pakai kacamata hitam. Saya mendekat, Prof, kenapa pakai kacamata hitam? Dibuka kaca socana, nampak air mata meleleh. Saya bukan tidak percaya takdir, Bud, katanya. Saya yakin betul tidak ada yang keliru dalam takdir Allah. Termasuk
sakit yang menimpa Dian putri saya. Tapi saya adalah juga ayah dari seorang anak yang merasa tidak mudah menerima kenyataan bahwa putri saya sakit seperti yang dialami sekarang. Prof. Rudi tentu sangat sayang pada putrinya. Dan beliau tentu sebagai dokter ingin putrinya sembuh. Tapi Allah berkehendak lain. Dan kita tahu bagaimana kiprah Dian Syarif sebagai orang yang hidup dengan lupus, odapus, tapi juga semangatnya luar biasa. Beliau mendirikan Syamsi Duha Foundation, bahkan mendapat Sasakawa Award, penghargaan bidang kesehatan setara hadiah Nobel. Luar biasa. Sakit yang dideritanya tidak menjadikan Dian putus asa, tapi justru mendapatkan prestasi yang bahkan tidak didapat oleh mereka yang sehat. Robbana ma khalaqta hadza batila. Kalimat itu terngiang dalam kepala saya. Kalimat dari dua orang profesor, Profesor Ahmad Sadari dan Profesor Rudi Syarif Sumadilaga. Guru-guru saya yang mengajarkan kepada kami di Masjid Salman tentang bagaimana mentafakuri ayat-ayat Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita memasuki Ramadan ini dengan keyakinan tentang keimanan kita yang harus kita buktikan bahwa kita betul-betul beriman. Dan ketika kita menjaga keimanan itu kita harus bersiaga sepanjang waktu, sepanjang hayat. Karena ujian keimanan bisa datang setiap waktu. Ada orang yang diuji keimanannya di usia 30-40 dan tidak lulus. Ya, murtad, ya. Atau di usia 50 ada yang murtad, ada. Atau di usia 20-an. Murtad pindah agama karena seorang pasangan hidup yang mengajak. Ya, itu ujian-ujian yang dihadapi. Dan jangan lupa itu akan terus sampai akhir hayat. Seorang jamaah yang pernah barangkali saya ceritakan di forum yang lain, tiba-tiba berkirim SMS pada saya, hanya untuk memberitahu katanya, bahwa mulai hari ini saya berhenti tahajud dan berhenti sholat duha. Saya bertanya, kenapa Bapak ini kok mau berhenti tahajud, berhenti sholat duha? Karena tahajud dan sholat duha itu rasanya tidak berpengaruh pada saya. Tidak berpengaruh bagaimana, tanya saya. Ya Pak Budi, katanya, saya dalam doa-doa saya di tahajud dan di sholat duha itu, saya tidak minta rezeki, sudah yakin dengan rezeki dan alhamdulillah rezeki saya berlimpah. Saya tidak minta karir saya alhamdulillah saya jalani sebagai pengusaha. Saya dalam doa-doa di tahajud dan duha itu cuma minta satu pada Allah, minta sembuh. Sakit saya bocor jantung bawaan dari kecil dan memang tidak terobati dengan baik, jadi terbawa sampai tua. Dan saya mohon betul pada Allah supaya disembuhkan. Tapi apa yang terjadi katanya? Sampai akhir sekarang, puluhan tahun saya tahajud, sholat duha, sakit saya tidak sembuh-sembuh. Jadi saya kira, udahlah katanya, nggak usah tahajud, nggak usah sholat duha. Dan ternyata nggak ngefek. Saya langsung telepon beliau dan saya bertanya, apakah Bapak itu punya istri? Ya punya, kan Pak Budi juga kenal. Bapak punya anak? Punya 3. Bapak sudah haji? Oh, kan kita bareng haji. Ya, saya ingat Bapak adalah salah seorang jamaah haji saya. Bapak sudah haji, sudah umroh, alhamdulillah. Saya sampaikan kemudian pada beliau, Pak, Bapak itu memang sakitnya tidak sembuh-sembuh, tapi Bapak punya istri. Bapak boleh melihat ada orang yang sehat, tidak punya istri. Bapak sakit bocor jantung, bahkan ditambah dengan hipertensi paru. Tapi Bapak punya anak. Ada loh Pak, kata saya, orang-orang yang sehat, tapi tidak punya anak. Bapak mah sambil sakit anak 3. Kalau sehat mungkin 8 anak. Ini sakit jantung, anak 3. Alhamdulillah. Bapak sakit jantung, tapi bisa pergi haji. Saya lupa tahun berapa berhaji dengan beliau itu. Ketika pesawat itu take off dari hidung ke bawah itu biru. Dokter tim sudah sangat panik melihatnya. Dok, kenapa? Itu kurang oksigen. Kemungkinan bisa mengarah pada kematian. Tapi pesawat baru take off, kami tidak bisa mengakses alat-alat bantu untuk menolong pasien. Tapi alhamdulillah, qadarullah, Bapak kemudian bisa diselamatkan. Terbang dengan
selamat, sampai di Jeddah juga selamat, langsung berumroh juga beres, kemudian ke Mina pada hari Tarwiyah, kemudian ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian kembali ke Mina, melontar jumroh, kemudian tawaf ifadah, kemudian tawaf wada, berdesakan ke Raudhah. Bapak selamat. Maka bukankah nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada kesulitan yang sedang Bapak rasakan? Lantas apa alasan Bapak untuk tidak memperkuat rasa syukur dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti tahajud dan sholat duha? Beliau menangis mendengar itu, beristighfar, dan kemudian berkata, saya ralat, saya mulai hari ini akan tahajud lagi, akan sholat duha lagi. Beberapa waktu kemudian, saya sedang dalam perjalanan, ingat saja ke Cianjur, bisa mendapat telepon dari keluarganya, bahwa beliau anfal, sakitnya dibawa ke rumah sakit, dan wafat dalam perjalanan. Jadi ketika kita mengaku beriman, kita jaga betul iman kita sampai akhir hayat. Jangan sampai kepleset di akhir. Dan ujian-ujian keimanan itu luar biasa dari berbagai jurusan. Maka kita masuki Ramadan dengan keyakinan tentang dan kenikmatan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Allah sebagai Rob pencipta. Allah sebagai Rob itu pemelihara. Ini juga kajian para dokter bagaimana mempelajari anatomi, bagaimana fisiologi, bagaimana fungsi-fungsi tubuh, bagaimana organ-organ tubuh ini bekerja, bagaimana sistem hormon. Semuanya adalah tanda-tanda bahwa kita ada dalam pemeliharaan Allah. Tentu para dokter lebih menghayati bagaimana ini semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Saya ingat Dokter Yari, ya Dokter Yari angkatan 80 ya, FK 80, seorang dokter bedah, tugas di Tasik. Dan Dokter Yari bercerita bagaimana kalau melakukan pembedahan di perut misalnya, ketika usus itu ada yang harus dipotong dan disambungkan. Nah, Dokter Yari, kolega Dokter Dadan, itu begitu dipotong ususnya itu kan dikeluarkan dari perut, ketika diacak-acak, diacak-acak ususnya kan di meja operasi. Kemudian sudah beres disambungkan lagi, masukkan aja ke perut, kata Dokter Yari. Dimasukkan ke perut itu tidak disusun. Kenapa dok bisa begitu? Nanti usus itu akan merapihkan dirinya sendiri. Jadi kalau sekarang kita bicara ada sistem memori pada usus itu, yang dia dengan memorinya dia akan kembali menyusun dirinya sendiri. Tanyakanlah kepada para dokter bagaimana rumitnya sistem yang ada pada tubuh manusia, dan itu kesimpulannya ada yang memelihara. Siapa yang memelihara? Ya Allah yang Maha Mencipta. Dia Maha Mencipta, dia juga Maha Memelihara. Kita semua ada dalam pemeliharaan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita walau sekejap siang dan malam. Hanya kadang-kadang kitanya lupa. Nah, supaya ingat, oleh Allah diberikanlah peringatan-peringatan atau momen-momen dalam hidup supaya kita lebih ingat kepada Allah. Ada sholat 5 kali dalam satu hari yang wajib. Kemudian ada saum, ya 1 bulan dalam 1 tahun. Ini tanda-tanda cinta dari Allah agar kita senantiasa bisa menjaga kedekatan dengan Allah. Dengan keimanan kepada Allah yang kita jaga, iman sebagai Allah Maha memelihara kita. Siang dan malam, pagi dan petang, semua dipelihara. Ditumbuhkan, kemudian dibentuk rupa. Masya Allah, ini semuanya Maha memelihara. Dan Allah juga Maha mendidik. Kita masuki Ramadan ini dengan kesadaran bahwa kita sedang ada dalam pendidikan yang Allah ciptakan, satu sistem. Bagaimana kita masuk Ramadan, mengikuti proses pendidikan di bulan Ramadan. Semua hal menjadi lebih indah. Yang sunnah setara wajib pahala. Yang wajib 70 kali lipat. Ahli-ahli gibah di bulan Ramadan ragu-ragu. Kalau gibah membatalkan saum enggak? Ragu-ragu mau gibah. Berarti takut saumnya batal. Ahli dusta bertanya-tanya pada Ustadz, kalau nggak bohong, bulan puasa batal. Dia ragu-ragu untuk berdusta. Ahli mencuri bertanya, kalau mencuri bulan puasa batal enggak? Gitu. Tapi saya belum pernah dapat pertanyaan kalau korupsi bulan Ramadan batal enggak. Belum ada pertanyaan yang mengarah kepada titik seperti itu. Kita masuk Ramadan sebagai bulan keimanan. Allah adalah Rob kita. Allah juga Malik. Yang punya aturan yang harus diikuti aturannya secara sempurna.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuk kita ke Ramadan dengan ketaatan sebagai hamba yang taat kepada sang raja. Allah punya aturan, aturannya itu harus kita taati. Bahwa yang namanya saum itu dimulai dari subuh selesai maghrib. Tapi kenapa ada imsak segala? Imsak kan menahan, ya saum kan imsak menahan diri, betul. Tapi imsak yang 10 menit sebelum subuh itu sebuah kearifan lokal para ulama kita. Ya kalau sudah mau menjelang subuh mah tuh siap-siap ke kamar mandi, bersih-bersih. Jangan sampai 10 menit lagi subuh malahan punten mak gitu ya. Ini sayang, pilih mubazir, ini kagok. Ayo we teras disadayana, dialaan, dilebet-lebetkeun karena digigit dan kita makan. Akhirnya ketika bala-bala terakhir masuk ke mulut, azan subuh berkumandang. Jadi pertanyaan lagi, kalau sudah digegel bala-bala, adzan bagaimana? Ada sudah jawabannya. Yang sudah di mulut, mau bala-bala, mau apel, mau jeruk, yang sudah di dalam mulut, diteruskan, dikunyah, dan ditelan. Yang di luar, nggak boleh. Boleh dibantu minum? Nggak boleh. Saya ayawe mangga yang sudah dimasukkan. Jadi, imsak itu kearifan lokal. Saya dulu juga waktu muda masuk kamar berontak, Prof. Ghazali. Justru waktu imsak masuk ke restoran. Kata yang punya restoran, sudah imsak. Udah masih boleh. Bangor dari Masjid Mujahidin lari ke restoran Ampera di Kebun Kalapa. Sengaja itu masuknya pas imsak. Gitu. Hanya ingin mensosialisasikan dengan teman-teman bahwa saat imsak masih boleh makan. Ya itu gejolak anak muda. Sekarang saya harus mengatakan imsak itu sebuah kearifan lokal. Supaya kita bersiap-siap. Sudah 10 menit lagi mau subuh. Bersih-bersih. Mungkin juga menikmati menikmati tadarus maksudnya, menikmati masjid, ya sudah pergi ke masjid, memakmurkan masjid. Maka kita betul-betul taat kepada Allah sebagai Raja. 1 detik saja sudah berbeda. Sebelum azan subuh masih boleh minum. Begitu azan berkumandang, kan terus kita taat kepada Allah. Nanti maghrib, buka, ya segera berbuka, segera. Dibatalkan dulu. Tidak boleh diperpanjang karena merasa masih kena kiat abdi mah bukan engke bae isya teu kenging. Begitu azan maghrib segera. Allah adalah Raja Malik yang mengatur. Allah adalah ilah yang sangat penting kita pentingkan dalam hidup. Gak boleh ada yang menyamai kepentingan Allah. Harus semuanya ada di bawah kepentingan Allah. Maka di bulan Ramadan kita hayati betul peran Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah. Memasuki Ramadan sebagai bulan iman, kita menikmati betul dalam keimanan kepada Allah. Dan Rasul bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghafirallahu ma taqaddama min dzambik. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kadang-kadang mungkin karena kita atau saya banyak dosa, jadi kadang-kadang udah lupa dosa yang mana saja. Tapi karena kasih sayang Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan apa? Dengan saum di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan kasih sayang dari Allah. Dan kita memasukinya dengan sepenuh keimanan, keyakinan akan keberadaan Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah. Yang pertama, Ramadan adalah bulan iman. Yang kedua tentu Ramadan adalah bulan saum. Kita melaksanakan ibadah saum seperti yang tadi diuraikan. Dan tentu saja yang ketiga, Ramadan itu bulan takwa. Kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berusaha menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berbagai ciri takwa yang kita bisa baca. Orang-orang takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi begitulah Allah sebagai zat yang maha pencipta. Kemudian mengantarkan kita dengan ketaatan itu
menjadi orang yang bertakwa. Dan kita berusaha mewujudkan nilai ketakwaan. Ada banyak ayat-ayat tentang takwa. Tadi di Al-Baqarah awal, di Al-Imran juga disebutkan orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa itu berinfak dalam lapang dan sempit. Ya. Saya mendengar kabar ada Dr. Kadarsah ya, Prof. Asali ya, yang menghimpun alumni FK Unpad yang rutin gitu iuran dan itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat hebat. Alhamdulillah. Berinfak dalam lapang dan sempit. Kita sudah mendengar kisah-kisah para ahli infak, para ahli sedekah. Infak itu pemberian di jalan Allah, ya. Bisa dalam bentuk sedekah, bisa dalam bentuk wakaf, bisa dalam bentuk yang lain. Dan ketika infak itu sudah well organized, kemudian dilakukan secara istiqomah, lahirlah karya-karya monumental dalam peradaban. Saya tadi pagi ada pengajian di daerah Pacet, Majalaya. Dan saya melewati satu rumah sakit baru ya, di daerah Ciparai, Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung Selatan. Itu konon wakaf dari seorang pengusaha ya, sekian miliar. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Dan kita juga sedang menantikan ada alumni FK Unpad juga, Dr. Daeng, yang sedang dengan Dr. Nurul Fatoni, yang kemarin berkarir di Bontang sebagai kepala rumah sakit Pupuk Kaltim, sekarang sudah pensiun, barangkali ke Bandung dengan Dr. Daeng sedang membangun rumah sakit untuk rumah sakit Salman Hospital. Rumah sakit Salman Hospital juga di Soreang. Wakaf, 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 luar biasa. Orang-orang yang bertakwa harus menunjukkan komitmennya, dan dengan organisasi yang lebih baik, well organized, dana-dana umat akan menjadi lebih hebat dampaknya. Saya melihat juga di Sinergi Foundation, di mana saya juga ikut bantu-bantu di sana. Baru saja mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu wakaf dari seorang tokoh Jawa Barat, Bapak, Ibu-ibu mengenal Pak Mas Hudi ya. Keluarga beliau mewakafkan tanah yang cukup luas di daerah seberang Hotel Putri Gunung. Dan sekarang itu dijadikan kawasan wakaf produktif. Ada restoran yang bekerja sama dengan restoran Ampera supaya tidak mulai dari nol. Ya. Ada rumah anggrek, ya, juga ini ada ahlinya. Ada teras Lembang, kawasannya disebut kawasan teras Lembang. Ini bukti-bukti ketakwaan, berinfak dalam lapang dan sempit. Dan ketika infak itu pemberian di jalan Allah, bisa sedekah, bisa wakaf, bisa zakat, dikelola dengan baik, hasilnya luar biasa. Wakaf-wakaf produktif, ya. Banyak sekali ya, tentu saja banyak sekali. Tadi saya menyebut Dr. Kadarsah yang menghimpun, kalau tidak salah 100.000 karena iurannya itu per bulan. Tapi karena komitmen, kalau ada 1.000 orang, kali 100.000, 100 juta per bulan. Ya. Dan sudah jadi kawasan yang sangat indah di daerah dekat tol keluar Cimalaka, katanya itu bisa main ke tempat itu, alhamdulillah. Jadi ketika kita sudah masuki Ramadan, kita juga menyadarkan diri tentang ketakwaan, dan kita kemudian berusaha mewujudkannya. Orang-orang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, berinfak dalam lapang dan sempit. Bukan berinfak hanya, punten. Bolehkah berinfak ketika sedang ada perlu, ada pamrih? Ya boleh, ya. Boleh saja. Saya ingin ditolong oleh Allah, maka saya keluarkan sesuatu di jalan Allah. Ya Allah, dengan infak sedekah ini tolonglah saya. Tentu boleh, banyak ayat penjelasannya banyak. Tapi yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran itu tentang orang takwa, berinfaknya dalam lapang dan sempit. Sedang sedih berinfak, sedang gembira berinfak. Kalau sedang gembira dan lapang, infaknya tentu luar biasa. Seorang sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, masuk di Madinah dengan membawa barang-barang perbelanjaan yang sangat banyak. Kalau dirupiahkan barangkali bermiliar-miliar nilainya. Kafilah Abdurrahman bin Auf masuk Madinah. Berdebu Madinah karena gemuruh unta yang membawa barang-barang. Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf. Saat itu Aisyah sudah sepuh juga dan terkejut mendengar hiruk pikuk, dan Aisyah bertanya, ada apa ini?
Kemudian orang-orang berkata, wahai ibunda, Abdurrahman bin Auf datang dengan kafilah dagangnya yang sangat banyak. Dan tentu disambut gembira oleh penduduk Madinah. Karena keperluan-keperluan mereka dapat terpenuhi dengan barang-barang yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Aisyah kemudian menyampaikan, ingatkan Abdurrahman bin Auf bahwa orang-orang kaya akan masuk surganya belakangan. Rasul pernah berkata begitu. Disampaikan, dan Abdurrahman bin Auf tersenyum. Saya juga mendengar, katanya. Rasul menyampaikan itu. Bahkan karena mendengar itu, Abdurrahman bin Auf pernah ingin jadi orang miskin, kan. Pengen supaya masuk surganya cepat, nggak kaya. Gitu. Maka Abdurrahman bin Auf berusaha jadi miskin. Bagaimana caranya? Mengambil perniagaan yang merugi. Ya, membeli kurma busuk. Waktu itu gagal panen kurma di Madinah, dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Kurma-kurma yang harusnya 1 real, nggak ada harganya, dibeli 5 real, 10 real. Sampai habis uangnya untuk membeli kurma busuk di seluruh Madinah. Tapi Abdurrahman bin Auf ditakdirkan kaya, dok. Ya, maka gagal miskin, kata kisahnya. Karena ternyata kemudian sesudah semua kurma busuk dibeli Abdurrahman bin Auf, menjalarlah satu jenis penyakit yang ternyata obatnya itu kurma busuk. Nah, kalau kurma busuk sudah jadi obat, harganya berubah, yang asalnya 5 real, biasa 50 real, biasa 100 real. Kan kalau sudah jadi obat, harganya naik. Maka Abdurrahman bin Auf pun gagal miskin. Ya. Jadi kaya lagi, tambah kaya lagi. Oleh Aisyah diingatkan kisah tentang sabda Nabi. Abdurrahman bin Auf pun tersenyum. Dan kemudian Abdurrahman bin Auf dengan hormatnya kepada Siti Aisyah, beliau juga berkata, kata Abdurrahman bin Auf, wahai ibunda, barang-barang yang kubawa sekarang ke Madinah ini semuanya aku infakkan. Semua penduduk Madinah boleh mengambil yang mereka perlukan. Semuanya gratis, semuanya dihadiahkan untuk penduduk Madinah. Berinfak dalam lapang dan sempit. Contohnya sangat banyak. Tentu luar biasa yang sudah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang takwa itu juga orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Wal kaziminal ghaidz. Mampu mengendalikan diri. Sekarang kita harus sangat mampu mengendalikan diri. Ya. Jangan terlalu cepat menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Konon katanya hoax dalam bidang kedokteran sangat banyak ya, Prof. Wah, sangat banyak. Ya. Dulu waktu macam-macam lah hoax dalam bidang kedokteran itu. Ya. Nah, kemudian juga orang-orang yang bertakwa itu harus mampu menunjukkan kemampuan memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Masuki Ramadan jangan bawa dendam. Maafkan. Karena kita sedang menyongsong derajat takwa. Sementara orang takwa itu pemaaf, bukan pendendam. Masuki Ramadan dengan memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah. Kalau kita belajar dari Allahu Yarham, almarhum Mang Oded, kan Mang Oded tiap malam sebelum tidur memaafkan orang-orang yang hari ini menyakitinya gitu ya. Sempat beliau tiba-tiba terbangun dan kemudian ditanya oleh istrinya, kenapa Mang belum memaafkan tadi kan sebelum tidur, belum memaafkan orang-orang hari ini. Mang Oded memaafkan, masuki hari dengan kebersihan hati. Ramadan pun mari kita songsong dengan membersihkan hati, memaafkan. Pun demikian harus disampaikan bahwa hadis atau tradisi meminta maaf di bulan awal Ramadan itu hadisnya tidak ada ya. Jadi tidak perlu, bukan tidak boleh ya, tapi tidak harus menjadi satu ritual bahwa sebelum Ramadan kita harus saling memaafkan dulu. Bukan. Memaafkan setiap saat. Hadis tentang memaafkan itu bukan konteksnya berkaitan dengan awal Ramadan. Awal Ramadan ya berkirim tausiah, berkirim doa. Tapi bahwa Ramadan itu bulan takwa, maka karenanya kita menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk mampu menjadi orang-orang yang mewujudkan ketakwaannya dengan ciri-ciri yang tadi. Berinfak dalam lapang dan sempit, mampu mengendalikan amarah, dan juga pemaaf. Ciri takwa yang berikutnya, di ayat berikutnya masih di Ali Imran adalah cepat tobat kalau berbuat salah. Waladina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ingat pada Allah dan kemudian minta ampun. Jadi dengan kesadaran Ramadan ini bulan takwa, kita bersiap-siap supaya pantas jadi orang yang bertakwa. Karena kalau sudah takwa, janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan jalan keluar dari persoalan hidup. Persoalan-persoalan kita banyak.
Jalan keluarnya dari mana? Dari Allah. Dan diberikan rezeki dari sumber yang tak terduga. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama Ramadan bulan iman, yang kedua bulan saum, dan juga bulan ibadah tentu saja. Seluruh ibadah menjadi lebih istimewa di bulan Ramadan. Berlipat pahala wajibnya 70 kali lipat, dan pahala sunnah setara pahala wajib. Ini bulan ibadah, digembirakan betul kita untuk beribadah. Dan tentu saja juga beramal soleh. Dan Ramadan adalah bulan takwa. Apalagi yang keempat, Ramadan adalah bulan berjuang. Bulan memperjuangkan sesuatu yang kita anggap benar. Impian kita diperjuangkan di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan jadi bulan perjuangan? Ya sejarahnya membuktikan seperti itu. Bukankah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia juga terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan, hari Jumat. 9 Ramadan hari Jumat. Naskah proklamasi itu disusun pada saat sahur. Dan rata-rata yang nyusun itu orang-orang yang muslim yang sedang sahur. Yang besoknya akan saum. Disusun, keluarlah naskah yang sangat simpel. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara yang seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Itu loh 9 Ramadan. Berarti perjuangan masuk Ramadan nggak kendor. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan. Jadi bulan berjuang Ramadan ini. Futuh Makkah bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan. Penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan berjuang. Tapi kan ada disebutkan dalam hadis itu bahwa orang tidurnya orang yang saum itu ibadah. Ya bukan tidur sengaja malas-malasan. Sedang saum, bekerja keras, kecapean, tertidur. Nah, tertidurnya orang yang kecapean itu ibadah. Bukan kemudian rebahan. Kenapa? Bobo wae kan tidurnya orang yang saum tak ibadah. Sudah banyak dibahas. Konteks hadisnya bukan bermalas-malasan. Maka Ramadan ini bulan berjuang. Mari canangkan perjuangan apa yang ingin kita dapatkan. Ya. Program apa yang ingin kita raih di bulan Ramadan ini. Sehingga ini menjadi satu energi yang sangat besar. Karena kita meyakini betul bahwa di bulan Ramadan ini juga yang terakhir adalah bulan bertemunya keyakinan kita, atau lebih kuatnya keyakinan kita tentang keberadaan Allah. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, hai Muhammad, kata Allah, katakan aku dekat. Aku ijabah setiap permohonan apabila permohonan itu ditujukan kepadaku. Maka berimanlah kepadaku, laksanakan perintahku, niscaya engkau akan memperoleh kebenaran. Jadi Ramadan itu adalah berkaitan dengan bagaimana kualitas kedekatan kita dengan Allah. Bagaimana kualitas penghayatan kita tentang keberadaan Allah yang selalu ada dan sangat dekat. Kalau lagunya Prof. Azhali kan lagunya Bimbo ya Prof. Ya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi Allah itu dekat kalau kita hanya mendekat. Kalau kita kaji lebih dekat, lebih dekat. Dan kalau kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sedepa. Kalau kita mendekat sedepa, Allah mendekat sehasta. Kalau kita datang dengan berjalan, Allah menyongsong dengan berlari. Maka Ramadan, kalau lihat dari ayat yang nyelip di tengah-tengah ayat tentang saum, seperti tidak berhubungan dengan saum itu di Al-Baqarah 186, adalah bulan bagaimana kita menjadikan bulan ini bahwa kita menjadi lebih dekat dengan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya sholat dan saum, tadarus kita saja yang membuat kita lebih dekat dengan Allah, tapi seluruh rangkaian hidup yang kita lakukan di bulan Ramadan harus menjadikan sesuatu yang lebih spesial lagi kedekatan dengan Allah untuk jadi bekal agar di bulan-bulan yang akan datang juga
kita menjadi hamba yang selalu merasa dekat dengan Allah, bahkan merasa senantiasa apa-apa yang kita mintakan juga diijabah, direspon. Meskipun responnya kadang yes atau no. Tapi kita tahu Allah merespon. Dan ketika kita merasakan Allah merespon, kita merasa berarti di dalam hidup. Dan muncullah teori belakangan yang mengatakan bahwa orang-orang yang merasakan hidup bermakna, itulah orang-orang yang akan sampai pada kebahagiaan. Meaningful life lah, kata Viktor Frankl, yang akan mengantar orang pada happiness. Nah, saum adalah rangkaian, semuanya jadi bermakna. Sahurnya bermakna karena ada berkah. Saumnya bukan hanya lapar dan dahaga, jadi bermakna karena taat pada Allah. Berbuka yang dipercepat, ya, bukan karena rusuh, bukan karena enggak kuat, tapi karena kata Nabi, percepat buka. Ya, jangan ditunda-tunda, sunnahnya dibatalkan. Itu pun jadi bermakna. Nanti sholat malamnya, sholat tarawehnya, tadarusnya, semuanya menjadi rangkaian hidup yang penuh makna. Rangkaian hidup yang penuh makna itulah yang akan mengantarkan seorang kepada kebahagiaan. Kebahagiaan orang yang beriman, yang ibadahnya diterima, dan kemudian mendapat derajat takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Demikian Kang Adri, pengantar diskusi ngobrol kita malam hari ini. Sebuah renungan singkat tentang bagaimana kita memasuki Ramadan sebagai bulan iman, bulan saum dan bulan ibadah, bulan takwa dan bulan perjuangan, serta bulan di mana kita harus lebih merasakan kedekatan dengan Allah. Mangga, Kang. Masya Allah, Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustaz atas paparan nasihat untuk kami semua pada malam hari ini. Ternyata bulan Ramadan itu dari sisi yang lain yang luar biasa bisa membangkitkan giroh kita untuk bisa mengoptimalkan bulan Ramadan yang semoga Allah takdirkan kita bertemu di tahun ini. Tadi Ustaz sampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan iman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, tadi kata Ustadz, kalimat panggilan mesra ternyata untuk kita semua untuk memanggil saum ini. Lalu selain bulan iman juga Ramadan adalah bulan saum, dan juga Ramadan bulan takwa, di mana semoga dengan perjuangan kita di bulan Ramadan, ibadah kita di bulan Ramadan menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi yang luar biasa sangat inspiratif juga, ternyata bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Insya Allah, ternyata banyak sekali kisah-kisah yang memang kita ketahui di mana itu terjadi di bulan Ramadan, Masya Allah. Dan yang terakhir tadi Ustadz juga mengingatkan kita semua tentang surat Al-Baqarah ayat 186 yang memang itu ternyata ada di rangkaian ibadah-ibadah saum. Di sana Ustadz sampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan bertemunya kualitas keyakinan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz sangat mengingatkan saya pribadi. Semoga bulan Ramadan kita nanti menjadi bulan Ramadan betul-betul bulan yang terbaik, yang mudah-mudahan Allah juga berikan kepada kita kesehatan untuk bisa mengoptimalkan ibadah bulan Ramadan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan, mohon izin Ustadz dari jamaah Ibu Yuniarti, beliau melambaikan tangan. Silakan Ibu, mangga. Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz Budi baru bertemu lagi Pak Ustadz ya. Iya Bu. Udah lama, Alhamdulillah. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kan kita beberapa hari lagi akan menjelang bulan Ramadan Pak Ustadz. Iya. Kan bulan ini, bulan Ramadan ini kan bulan diturunkannya Al-Quran. Iya. Nah itu Ustadz, saya mau bertanya kalau misalnya ada seorang manusia, kan kita tuh bulan Ramadan harus memperbanyak beribadah ya, terutama sholat, membaca Al-Quran itu terutama sekali kalau bisa setiap habis sholat 1 juz. Dan kalau bisa dalam 30 hari itu kita khatam dengan terjemahnya lebih baik. Nah, kalau misalnya kita masih memasuki bulan Ramadan ini, kita masih ada rasa dendam, rasa benci kepada orang, kan itu kalau kita dipanggil Allah itu menjadi penghalang di surga ya Pak. Kalau misalnya ada orang seperti itu, nah kita sudah memaafkan nih beberapa kali, tapi orang itu tidak memaafkan kita, itu harusnya bagaimana Ustaz? Iya.
Kalau kita bersalah, kewajiban kita minta maaf. Dan kewajiban orang yang dimintakan maaf itu memaafkan. Nah, kalau kita sudah minta maaf, tapi tidak dimaafkan, ya kita berserah diri kepada Allah. Doakan supaya beliau terbuka hatinya untuk memaafkan kesalahan kita. Dan berdoa pada Allah agar urusan-urusan kita dengan beliau itu dimudahkan. Jadi ini pelajaran untuk saling menjaga hati. Kita sudah minta maaf, berarti sudah betul. Tapi yang dimintai maaf tidak memberi. Keliru, salah. Tapi kemudian kita jangan jadi salah lagi. Karena tidak dimaafkan, kita jadi marah. Dia tidak memaafkan, awas nanti kata Allah juga, nanti dihalangi. Enggak usah begitu. Udah jelas kita yang bersalah, kita minta maaf. Dan ketika kita minta maaf, maka seharusnya orang yang kita mintakan maaf itu memaafkan. Itu hak kita dimaafkan. Kewajiban kita minta maaf. Kalau belum dimaafkan, ya tentu kita belajar, kita tahu manusia itu berbeda-beda karakternya. Kemudian perasaan itu kan subjektif ya, Bu. Misalnya ada orang dihina, misalnya ada orang yang membentak saya, ya. Saya nggak apa-apa dibentak gitu, biar aja, kan tidak jadi sakit ya dibentak itu. Tapi mungkin bagi orang lain dibentak itu nyeri hati pisan, sakit hati banget, sehingga jadi dendam. Nah, jadi karena respon terhadap satu stimulus itu bisa sangat subjektif, maka kita tidak bisa menghukumi orang lain. Ya, bagi kita mungkin harusnya kan dimaafkan saja, orang sudah minta maaf. Tapi bagi dia mungkin perlu proses, perlu waktu. Maka kalau kita sudah minta maaf, dia masih belum memaafkan, maka kita doakan saja. Semoga satu, Allah menerima taubat kita dengan wujud kita minta maaf. Dan yang kedua, semoga orang yang kepadanya kita bersalah itu, di mana kita minta maaf itu, hatinya segera terbuka untuk memaafkan kita. Begitu, Bu Yuniarti, Kang Adri. Masya Allah. Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Selanjutnya kami persilakan, saya tidak melihat ada pertanyaan di kolom chat, kami persilakan, mangga langsung saja melalui audio. Kita ada waktu sampai dengan beberapa menit ke depan untuk bisa menjadikan malam ini menjadi golden time untuk kita. Baik, alhamdulillah Dr. Suwardi. Saya izin bacakan Ustaz. Dr. Suwardi menanyakan, kalau sebelum saum biasanya di WA group banyak share saling minta maaf. Kata Pak Ustadz itu tidak ada contohnya atau tuntunan dari Nabi. Jadi itu hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh, tapi tidak jadi harus, bukan sunnah gitu. Kalau menghukumi sunnah padahal tidak, kan jantan bid'ah ya. Tapi jangan dibahas bid'ahnya, nanti malah jadi panjang. Boleh minta maaf, tapi kalau tidak minta maaf juga tidak apa-apa. Dan minta maaf bukan dalam konteks dalam menghadapi saum. Ya, jadi hadis tentang itu riwayatnya lemah atau bahkan juga sangat lemah ya. Nanti kalau perlu saya sampaikan melalui Kang Adri kajian atas hadis yang itu sehingga bisa dilihat secara proporsional. Bukan tidak boleh minta maaf mau Ramadan, tapi tidak ada sunnahnya begitu. Jadi tidak harus jadi satu hal yang muni rame di tiap waktu itu semuanya akan masuk Ramadan minta maaf karena kita masuk Ramadan harus bersih hati. Betul. Tapi bukan berarti kemudian kita ada tradisi baru yaitu saling memaafkan sebelum memasuki Ramadan. Tentu kita harus masuk Ramadan dengan hati yang bersih, jangan bawa dendam. Betul. Tapi bukan berarti harus bahwa setiap masuk Ramadan harus begitu. Boleh-boleh saja dok, tapi bukan dalam konteks menjadi harus, menjadi satu ritual yang berkaitan dengan memasuki Ramadan dengan mulai dengan saling memaafkan. Tidak harus demikian. Nanti kajiannya pernah dikaji dalam beberapa grup, akan saya coba cari, saya sampaikan kepada Kang Adri untuk bisa disampaikan. Satu Ustaz, satu lagi Ustaz, mungkin selain minta maaf juga ada juga kebiasaan dilaksanakan sebelum masuk bulan Ramadan itu kebiasaan ziarah Ustaz. Ya. Kebiasaan ziarah. Sama ini Dr. Suwardi juga bertanya lagi tentang itu. Ya. Nah, itu.
Ya, itu Oh, pernah Bang. dikaji, misalnya di beberapa majelis tradisi membersihkan makam jelang Ramadan. Itu juga tidak ada sunahnya. Tapi boleh, ya boleh mah boleh-boleh saja. Tapi jangan dihukumi bahwa mau Ramadan tuh harus ngebersihan makam gitu. Jadi harus jadi kedah, apalagi jadi sunnah nggak ada. Membersihkan makam mah ya kapan aja ya, bukan dalam kaitan menyambut datangnya Ramadan. Jadi kalau ditanya boleh, boleh, tapi jangan diberi label, jangan diberi hukum. Bahwa harus, kalau harus nanti saya yang tidak membersihkan makam ibu saya, jadi salah. Saya belum membersihkan makam ibu. Dalam konteksnya bukan harus Ramadan. Yang berziarah itu tidak harus Ramadan. Bahkan kalau kita lihat di Timur Tengah misalnya, di mana pemakaman itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu sakral, tidak terlalu apa ya, kan dibongkar ulang, diisi ulang, dibongkar, diisi ulang. Maka makla baki itu cekap sakitu perluasannya tidak banyak-banyak. Nah, di kita kan pemakaman itu menjadi sesuatu yang sangat sakral, tidak boleh dibongkar, jadi urusan. Nah, sekarang pemakaman bersaing dengan pemukiman. Sulit sekali mendapatkan. Nah, sekarang sudah ada misalnya dari, kembali lagi contohnya si Synergy Foundation tentang rumah Taman Firdaus Memorial. Ya, Taman Firdaus di mana makamnya makam bertumpuk ya. Satu lubang itu bisa untuk bertiga. Yang meninggal pertama itu disimpan di bawah sekali, mungkin sampai 3 meter. Nanti jenazah kedua 1 meter di atasnya, nanti jenazah ketiga di atasnya lagi. Ini untuk juga membuat lahan-lahan pemakaman menjadi luasnya bertambah ya. Kalau 1 jadi 3 kan jadi 3 kali lipat ya. Nah, jadi membersihkan makam jelang Ramadan juga tidak dalam konteks sunnah. Ya cuma konteks bebersih aja, boleh saja kapan saja. Aduh, iya itu acan bebersih, pengganing tas badai, ya tidak apa, nanti aja pas sudah Ramadan, hari pertama juga boleh, hari kedua juga boleh, selanjutnya juga boleh. Bukan tidak boleh, tapi tidak boleh untuk diberikan label sebagai satu ibadah khusus yang berkaitan dengan Ramadan. Demikian, Dr. Suwardi. Baik, begitu Dr. Suwardi, alhamdulillah jawabannya sangat jelas barangkali ya. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang akan didiskusikan atau dipertanyakan barangkali? Ada waktu 10-15 menit ke depan sebelum nanti kita tutup dengan berdoa dan berdoa bersama tentunya untuk kanan. Baik, Ibu Desire, Ibu Desire, ada pertanyaan begini. Pak Ustadz, katanya saat Ramadan setan dibelenggu, tapi masih juga gangguannya terasa saat saum. Masih suka kesal pada orang lain dan sebagainya. Bagaimana penjelasannya, Ustadz? Ini populer ini. Dokter Desir sudah, kalau bulan Ramadan masih kesel, masih ambek, itu nggak boleh nyalahkan setan. Berarti itu cuma diri kita sendiri. Kata setan, aku nggak ikut-ikut. Itu mah kan minal jinnati wanas. Ya. Setan itu bisa dari jin dan manusia. Nah, ketika setan dibelenggu, itu setannya diri kita sendiri sudah jadi setan, berperilaku syaiton, dan kita menjadi orang-orang yang ya berperilaku seperti perilaku setan. Nauzubillah. Jadi kalau bulan Ramadan masih juga perilaku kita seperti tergoda setan, pada setannya dibelenggu, istighfar lebih banyak lagi, berarti masih ada sifat-sifat syaitoniyah yang bersemayam dalam diri kita. Dan itulah yang harus ditundukkan ketika bulan Ramadan. Demikian, Dr. Desir. Masya Allah, baik, alhamdulillah. Mungkin dari saya, Ustadz, karena tidak ada yang... Kang. Ustadz, mungkin ada tips barangkali agar ketika nanti kita bulan Ramadan, sholat kita, saum kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain itu lebih syahdu gitu, Ustadz, biar lebih betul-betul kita menghadirkan kehusuan, Ustadz, di bulan Ramadan nanti. Apakah ada tips-tipsnya, Ustadz? Ya, kalau tips secara umum, sholat itu supaya lebih nikmat, kata Al-Ghazali kan menghadirkan hati dalam sholat. Secara teknis, memahami apa yang dibaca dan mengerti dasar dari apa yang digerakkan. Kita bisa membaca misalnya Riyadhus Shalihin, ya, hadis-hadis tentang sholat. Itu kan indah sekali. Bagaimana kalau kita takbiratul ihram, dosa ditumpuk. Kalau kita ruku, dosa digugurkan. Nanti ketika sujud, kita ada di waktu dan tempat yang sangat dekat dengan Allah, di mana doa-doa kita diijabah.
Nah, dengan itu saja Kang Adri, itu kita merubah sholat seseorang. Orang yang sholat dengan tidak tahu bahwa takbiratul ihram itu sedang ditumpuk dosa, beda dengan orang yang tahu ini dosa sedang ditumpuk. Dosa yang mana? Asa tegaduh dosa, bukan tegaduh dosa, kebanyakan dosanya jadi hilap. Anu mana dosa dosa erteuing. Jadi oleh Allah ditumpuklah dosa-dosa kita tuh, yang bahkan mungkin juga kita sudah lupa seerteuing dosa bikin kahilap. Tidak lagi teridentifikasi, lalai kita, oleh Allah ditumpuklah di pundak kita. Ya. Nanti kemudian ketika sedang ruku, dosa-dosa kita diampuni. Nanti ketika sedang sujud, doa-doanya diijabah. Betapa nikmatnya. Dan kalau sedang Ramadan kan 70 kali lipat pahalanya. Kang Adri, untuk yang wajib, maka itu 70 bulanan. Ya, Masya Allah, kasih sayang Allah. Ya, bukan hanya itu, ya, tapi sholat sunatnya setara wajib. Dibaca ayatnya, dipilih yang kita ngerti, atau kita belajar lagi. Ya, saya sudah hafal ayat ini, surat ini, tapi belum mengerti. Kita baca artinya. Nah, kita sarikan sendiri, kita catat. Ya. Saya mengamalkan lagi tulis menulis, Prof. Azali, Dr. Seno. Jadi tidak pakai ngetik, ya, pakai pulpen dan pena dan kertas. Katanya menjaga keseimbangan otak kiri, otak kanan, menghidupkan lagi. Ditulis poin-poinnya. Ya tentu nanti diketik supaya lebih rapi, tapi ditulis dulu. Yang dibaca ditulis. Ditulis, ada buku khusus. Nanti kemudian diketik. Ya. Nah, itu tips yang bisa dilaksanakan sehingga kemudian sholat kita khususnya atau ibadah kita pada umumnya bisa menjadi lebih nikmat. Kita lebih paham dasar-dasarnya. Sampai nanti kepada hikmahnya. Coba dengarkan cerita orang-orang yang kelihatan sholatnya sudah nikmat. Atau lihat orang yang bersusah payah untuk sholat. Siapa yang bersusah payah untuk sholat? Tuh, Daramang di rumah sakit, pasien-pasien dalam keadaan sakit, bersusah payah untuk sholat. Sulit sekali mereka tuh. Pengen duduk nggak bisa, apalagi berdiri. Sambil berbaring, hanya tangan yang bergerak. Lihat bagaimana solehnya pasien-pasien di rumah sakit. Nah, itu beberapa tips Kang Adri. Mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita, oleh saya juga diingatkan, dan insya Allah menjadikan sholat kita khususnya menjadi lebih nikmat, lebih berbekas kepada jiwa. Ada experience yang berbeda. Demikian, Kang. Alhamdulillah, Ustaz. Selanjutnya izin Ustaz, ada pertanyaan dari Dr. Herliani nih. Sepertinya ini masalah fikih tapi Ustaz ini ya. Ya, Wios. Pemitiasa dijawab. Mohon penjelasan tentang hukum sholat tahajud di bulan Ramadan dan juga dengan sholat witirnya. Ya, kalau di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada taraweh, ada tahajud. Dan orang boleh ikut dua-duanya. Di tarawehnya ada witir, di tahajudnya ada witir. Itu sudah menggambarkan satu pendapat, ya. Tapi pendapat lain mengatakan tuh ulah nemen-nemen teuing atau pada taraweh tahajud itu. Pilih aja salah satu gitu ya. Meni ai bulan Ramadan nya tarawehnya tahajud, ai bulan lain untuk taraweh untuk tahajud gitu. Ya, tapi kan biasa dalam fikih ada beda pendapat. Ada yang berkata ketika taraweh jangan witir. Dan makanya suka ada di masjid karena mau tahajud sudah 8 rakaat keluar. Diberi kesempatan juga oleh DKM. Ya, karena tahu nih sudah rapat DKM teh bahwa akan ada yang keluar pada saat witir. Nah, jadi ketika witir itu diberi waktu dulu. Yang mau tidak ikutan witir mundur ya. Atau keluar bahkan pulang. Jamaah dirapihkan lagi. Jadi ada beberapa pendapat, boleh diambil yang mana. Satu pendapat mengatakan, ya witir itu rangkaian dari sholat malam. Mau yang sholat malam sebelum tidur, kalau bulan Ramadan namanya taraweh, atau juga sholat tahajud. Jadi witirnya di mana? Di dua-duanya ada witir, karena witir itu closing untuk satu rangkaian. Karena Nabi kalau sholat malam, tahajud ya 11 rakaat, 8, ya 22 ditambah 3 rakaat witir. Tapi ada yang mengatakan witir kan definisinya penutup sholat malam. Maka jangan ditutup dulu ketika sedang taraweh. Nanti saja ketika tahajud baru pakai witir. Jadi tarawehnya berapa rakaat? 8 rakaat.
karena tidak pakai witir. Itu pendapat yang kedua. Mau mengambil yang mana? Mangga. Kalau ditanyakan kepada saya mengambil yang dua-duanya pakai witir. Ya, ketika sholat malam, yaitu satu rangkaian, ada witirnya. Nanti tahajud, ya nggak witir deh. Karena definisi witir juga dalam hadis-hadis banyak sekali, bukan hanya penutup sholat malam. Ada yang mengatakan hanya memang rangkaian sholat ganjil, namanya witir. Atau sholat malam, kadang-kadang disebut juga witir. Sholat malam itu sering juga disebut, beberapa hadis menyebutkan sholat malam itu juga sholat witir. Nah, jadi pendapat yang mana itu ada beberapa opsi. Kalau ditanyakan opsi yang saya ambil, saya memilih dua-duanya pakai witir. Sholat malamnya, tarawehnya ngiringan witir, nanti tahajud juga menggunakan witir. Demikian Bapak Ibu, Kang Adri. Baik, alhamdulillah. Syukur jazakallah. Baik, apakah dari jamaah sekalian masih ada pertanyaan yang akan disampaikan? Masya Allah, alhamdulillah. Sepi-sepi saja Ustaz tanya. Pak Prof. Azali badan nambihan. Oh, bangga, Prof. Azali, bangga, Prof. Alhamdulillah. Nambihan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kebiasaan Ustadz yang itu sekarang itu sudah mulai ibu-ibu pada ditelepon masuk grup nanti satu grup ini kebagian sekian juz sehingga cepat selesai gitu Ustadz. Nah itu bagaimana itu kan kalau ini tidak dibagi-bagi seorang itu yang kalau mau hatam ya hatam saja gitu. Tapi sekarang ini ada mode ibu-ibu ini kebagian 5 juz, ini kebagian 5 juz supaya lebih cepat hatamnya gitu. Itu satu Ustaz. Yang kedua ada yang mengatakan supaya hatam jadi mulainya lagi dengan yang pertama gitu. Bagaimana kalau sebelum puasa sudah selesai 7 juz, apakah balik lagi ke 1 atau diteruskan itu Ustaz? Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, bagi-bagi juz itu sudah dari dulu, Prof. Bahkan kalau satu majelis taklim anggotanya 30, satu kali pertemuan langsung hatam. Ibu, juz 1, ini juz 2. Ngariung tuh. Hari pertama Ramadan ngariung, semuanya baca. Dari mulai jam 7 pagi sampai jelang zuhur, terus beres. Alhamdulillah hari ini sudah hatam. Hatam kolektif dibagi-bagi. Ya. Bagaimana pahalanya? Ya pahala membaca 1 juz tentu saja. Karena kan bacanya sendiri-sendiri. Atau tadi 5 juz. Jadi untuk sebuah kolektivitas kebersamaan, saya melihatnya tidak ada masalah. Tapi jangan dianggap sudah hatam, data acan. Kalau hatam itu ya dibaca sendiri dari juz 1 sampai juz 30. Ini kolektif yang 5 juz ewang. Alhamdulillah. Nanti sesudah itu diteruskan. Saya kemarin bacanya 1 sampai 5. Oh berarti 6, 7 sampai 30-nya diteruskan. Mana yang belum dibacanya dibaca. Nah, kemudian kalau tadi ini sudah juz 7 harus kembali lagi, tidak harus diteruskan saja. Toh nanti kalau selesai juga diulang lagi, diteruskan, tidak usah di cut off, kita mah kembali lagi ke 1. Nah kan sudah rutin tadarus, mangga bae diteraskeun. Oke, rupina parantos rengse juz 30 dugi ka dinten kasabaraha ulang deui di juz 1. Maka menjadi satu rangkaian yang tidak terputus membaca Al-Qur'an. Terus menerus sepanjang hidup. Dan mudah-mudahan wafatnya kita sedang membaca Al-Quran. Saya mendapat kabar itu seorang ibu usia 90 tahun baca Quran juga harus sudah pakai kaca pembesar gitu. Dan beliau wafat ketika sedang membaca Quran. Tambah kaca pembesar di tangan, di Quran begini dan beliau ngantunkeun. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi kitab terakhir yang kita baca dalam hidup sebelum kita ngantunkeun. Amin. Begitu, Prof. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Apakah masih ada yang akan diajukan untuk pertanyaan? Saya persilakan. Jika tidak ada, Ustadz, sepertinya kita akan lanjut kepada doa, Ustadz ya. Tadi seperti disampaikan di awal, mohon didoakan untuk guru kita, Guru Besar Fakultas Kedokteran, Prof. Nanan yang saat ini sudah sakit. Mohon agar didoakan diberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala dan juga
kami semua, untuk keluarga besar Fakultas Kedokteran, Universitas Pajajaran, dan juga Rumah Sakit Sadikin, dan juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mangga Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, para guru besar, para guru yang terhormat, sahabat-sahabat, rekan sekalian yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah, kita sudah bertemu dalam satu majelis yang mudah-mudahan Allah muliakan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bermunajat, menyampaikan doa yang kita yakini betul doa ini insya Allah sampai kepada Allah. Dan Allah yang maha pengasih, maha penyayang akan merespon dengan cara yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdas syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah salah dan dosa kami. Kami hamba-hambamu yang lemah, bahkan sering berlaku zolim pada diri kami sendiri. Ampuni kezoliman-kezoliman kami, ampuni dosa-dosa kami. Kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, ya Allah, pada siapa lagi kami mengadukan nasib diri kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, mampukan kami agar menjadi hamba yang pandai berzikir, menyebut-nyebut namamu di pagi dan petang, di siang dan malam, mengingat kebesaranmu di setiap waktu dan saat. Dan semoga dengan zikir-zikir kami itu hati kami menjadi tenang. Sebagaimana yang Kau janjikan, ala bizikrillah tatmainul qulub. Ya Allah, tolong pula kami untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, seringkali kami tak mampu mensyukurinya. Jauhkan kami dari sifat kufur nikmat, jadikan kami ahli syukur, yang dengan syukur itu Engkau antarkan kami kepada kebahagiaan yang hakiki. Dan ajarkan pula kepada kami, ya Allah, ibadah dengan sebaik-baik penghambaan. Ibadah yang senantiasa merasakan kehadiran-Mu, ibadah yang senantiasa bersambung dengan kasih sayang-Mu yang Kau berikan kepada kami. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur kami setidaknya sampai ke bulan Ramadan tahun ini, ya Allah, agar kami bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, nikmatnya saum, nikmatnya taraweh, nikmatnya tahajud, nikmatnya tadarus, nikmatnya beramal soleh. Ya Allah, beri kesempatan pada kami untuk menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, salah seorang guru kami, Prof. Nanan, sedang sakit, ya Allah. Sembuhkanlah beliau, ya Allah, dengan kesembuhan yang paripurna. Sembuh yang tiada membawa sakit lagi. Jadikanlah sakit yang sedang beliau alami menjadi penggugur atas dosa-dosanya dan menjadi jalan untuk beliau menjadi lebih dekat dengan cinta dan kasih sayang. Ya Allah, sehatkan kami semua, ya Allah. Sehatkan kami semua, sehatkan kami semua. Wabil khusus mendekati datangnya bulan Ramadan, maka sehatkan kami agar kami bisa melaksanakan amanah-amanah kami dengan baik di bulan Ramadan. Berikan kekuatan kepada kami dan kami tidak akan memiliki kekuatan tanpa kekuatan yang berasal dari-Mu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, muliakan guru-guru kami, sayangi guru-guru kami, muliakan orang tua kami. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sayangi pula keluarga kami, pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, syukur jazakallah khairan katsiran, hasanal jaza di dunia wal akhirah. Semoga kegiatan kajian malam hari ini, tausiah dari Ustaz, menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. jadi wasilah bertambah ilmu kami, Allah berikan
berikan kepada kami semua pemahaman, kemudahan untuk dapat mengamalkan apa yang kita dapat pada malam ini. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, berikan kesehatan, kemampuan, kemudahan, kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah serta paripurna di bulan Ramadan, sehingga kita semua mendapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pribadi juga pengelola kajian Masjid Ashifa memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau beberapa hal yang mungkin kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Semoga Allah jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik dari Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu kembali pada kegiatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga sekali lagi terima kasih atas dukungan dan juga kehadiran jamaah sekalian yang alhamdulillah istiqomah dalam kajian Masjid Ashifa atau kedokteran Universitas Pajajaran. Kita tutup dengan membaca doa kifatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Hatur juga nuhun Dr. Prof. Azhari, Dr. Seno Kasadayana, hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Ustadz. Nuhun pisan. Nuhun. Assalamualaikum. Nuhun Daramang Sadayana. Nuhun Ustadz Budi. Nuhun nuhun bisa. Nuhun Pak Ustadz. Sami-sami. Nuhun Kasadayana. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.